Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Utami Stianingsih, presensi 24 dengan NIM 2401050153 dari Rombel D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari artikel saya yang berjudul Pandangan Guru SD terhadap penerapan aliran pragmatisme dalam pembelajaran di SD Negeri Tening. Dalam video ini, saya akan membahas mulai dari profil tempat penelitian, hasil temuan lapangan, pembahasan yang saya lakukan, hingga kesimpulan akhir yang saya peroleh. Baik, kita masuk. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan dasar merupakan tahap awal pembentukan karakter dan kemampuan berpikir siswa. Namun dalam praktiknya, pembelajaran di sekolah dasar masih cenderung berorientasi pada hafalan dan nilai akademik semata, terutama di sekolah daerah seperti SD Negeri Tening. Metode ceramah masih sangat dominan. Akibatnya, siswa menjadi penerima informasi pasif, bukan peserta aktif dalam proses pembelajaran. Disinilah pentingnya aliran pragmatisme dalam pendidikan. Tokoh utamanya yaitu John Dewey menyatakan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses rekonstruksi pengalaman, yaitu proses di mana peserta didik belajar melalui pengalaman nyata, bukan hanya sekedar teori. Dengan pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna belajar melalui aktivitas langsung, kolaborasi, dan juga refleksi. Yang kedua, kita masuk ke dalam tujuan dan metode. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pandangan guru SD terhadap penerapan aliran pragmatisme dalam pembelajaran di SD Negeri Tening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna dan pandangan guru secara mendalam. Subjek penelitian terdiri dari dua guru, yaitu guru wali kelas 2 dan guru wali kelas 5. yang masing-masing mewakili jenjang kelas rendah dan juga kelas tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur agar peneliti bisa menggali informasi secara bebas namun tetap fokus pada tema utama. Data dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan hasil wawancara menjadi 3 tema besar, yaitu pemahaman guru tentang pragmatisme, penerapannya di kelas, dan apa saja kendala yang dihadapi. Kemudian kita masuk ke dalam profil lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian yang saya ambil yaitu SD Negeri Tening. SD Negeri Tening ini adalah sekolah dasar yang berada di wilayah pedesaan dengan fasilitas yang masih sangat terbatas. Masyarakat di sekitar sekolah umumnya berprofesi sebagai petani dan memiliki kehidupan sosial yang sangat dekat. Walaupun sumber daya sekolah terbatas, namun para guru di sana memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna. Sekolah ini menjadi lokasi penelitian yang menarik karena nilai-nilai pragmatisme seperti belajar dari pengalaman dan kehidupan nyata sangat mungkin diterapkan dalam konteks masyarakat yang sederhana dan kontekstual seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian atau wawancara oleh guru kelas 2. Nah, berdasarkan wawancara dengan Pak Puguh, guru kelas 2 ini diperoleh bahwa pembelajaran di kelas rendah masih banyak menggunakan ceramah dan juga latihan tertulis. Namun, beliau menyadari bahwa kegiatan belajar berbasis pengalaman nyata dapat meningkatkan pemahaman siswa. Contohnya, Pak Puguh kadang mengkaitkan pembelajaran matematika dengan kegiatan belanja di warung atau menghitung uang jajan dari siswanya. Siswa menjadi lebih antusias dan cepat paham ketika materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pembelajaran tersebut belum bisa dilakukan secara rutin karena adanya keterbatasan waktu, sarana, dan juga pengawasan kelas ketika siswa terlalu aktif. Menurut beliau, untuk menerapkan pendekatan learning by doing, guru kelas harusnya mempunyai kesiapan yang ekstra baik dari sisi perencanaan maupun pengelolaan kelas dalam sebuah proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil wawancara atau penelitian oleh guru wali kelas 5. Nah, wawancara tersebut dilakukan dengan Ibu Leli, yaitu wali kelas 5. Bu Leli berpendapat bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ia sering mengajak siswa melakukan observasi lingkungan sekitar sekolah, misalnya untuk pembelajaran IPA dan IPS, seperti mengamati tumbuhan, kondisi sosial desa, dan juga kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan semacam ini membuat siswa lebih tertarik dan memahami konsep yang lebih mudah. Namun, Bu Leli juga terdapat
menghadapi beberapa kendala seperti siswa mampu kurang mandiri dalam berpikir dan juga fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan pembelajaran aktif. Kemudian, meskipun begitu, upaya beliau menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pragmatisme sudah mulai diterapkan, terutama dalam mengkaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam temuan umum dari hasil wawancara dan juga observasi yang sudah saya lakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 2 dan juga guru kelas 5 di SD Tening, ditemukan beberapa pola umum. Yang pertama itu kedua guru tersebut masih memiliki pemahaman positif terhadap nilai-nilai pragmatisme, terutama pentingnya pembelajaran yang dihubungkan dengan pengalaman nyata siswa. Kemudian yang kedua, keduanya sudah berupaya untuk menerapkan pendekatan tersebut, misalnya dengan mengajak siswa belajar melalui kegiatan di lingkungan sekitar, seperti mengamati tanaman atau menghitung uang jajan di warung. Namun penerapan tersebut belum konsisten atau masih parsial. Guru masih sering kembali ke metode ceramah karena keterbatasan waktu, sarana, dan juga jumlah siswa yang cukup luas dalam satu kelas. Dari temuan umum ini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pragmatisme mulai diterima dan dipahami oleh guru, namun masih memerlukan dukungan yang konkret untuk penerapannya secara penuh. Upaya yang guru lakukan yaitu guru mulai mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan analisis temuan umum tadi, dapat kita lihat bahwa adanya kesenjangan antara teori dan praktik pendidikan pragmatisme. Dalam teori John Dewey, pembelajaran idealnya berbasis pada learning by doing, sehingga siswa belajar melalui pengalaman nyata yang kemudian direfleksikan menjadi pengetahuan. Di SD Tening, semangat ke arah itu sudah nampak, namun masih terbatas oleh kondisi nyata sekolah. Guru membutuhkan waktu, dukungan fasilitas, dan pelatihan pedagogis untuk mengubah pola pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa atau student center. Menariknya, nilai-nilai pragmatisme ini juga sangat selaras dengan prinsip kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran kontekstual, fleksibel, berfokus pada pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan pragmatisme bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga relevan dengan kebijakan pendidikan nasional saat ini. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru di SD Negeri Tening ini memiliki pandangan positif terhadap penerapan aliran pragmatisme, meskipun penerapannya masih sangat terbatas. Faktor penghambat utamanya adalah kebiasaan lama, kurangnya fasilitas, dan juga minimnya pelatihan guru. Namun, guru sudah menunjukkan upaya nyata untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan siswa. Kesadaran ini merupakan langkah awal menuju transformasi pembelajaran di sekolah dasar. Bagi saya pribadi, penelitian ini merupakan pembelajaran penting bahwa menjadi guru bukan hanya menyampaikan teori, tetapi membantu siswa menemukan makna belajar melalui pengalaman secara langsung. Pragmatisme mengajarkan bahwa belajar adalah hidup itu sendiri, proses aktif yang menumbuhkan pengetahuan, nilai, dan karakter secara bersamaan. Berikut merupakan lampiran dokumentasi yang saya lakukan saat proses wawancara dan juga observasi yang telah saya lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna bagi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.